أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan kita hidayah, inayah dan umur yang bermanfaat. Karena umur yang berkah itu adalah Rasulullah SAW mengatakan man tala umruhu wa hasuna amalu. Ya, manusia yang terbaik itu ketika ada seorang badui bertanya, barang siapa yang umurnya panjang dan amalnya semakin baik, itu yang orang yang manusia yang baik, ya ikhwah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di tempat ini banyak orang-orang yang membahas masalah Ramadan. Kenapa? Berbekallah sebanyak-banyaknya. Karena ada sebuah pepatah mengatakan man sara ala darbihi wasal. Barang siapa yang berjalan di jalannya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Kenapa? Berjalanlah dengan ilmu syar'i, ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan dengan benar, ya, maka kita akan sampai kepada tujuan kita. Tujuan hidup kita yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena berapa banyak orang-orang yang melakukan amalan kelihatannya baik tapi Allah ancam di balik itu. Contohnya apa ya ikhwah? Salat. Ada orang yang salat masih diancam. Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Diancam enggak dia? Dia salat. Tapi Allah mengatakan celaka bagi orang-orang yang salat, yang mereka terhadap salatnya lalai. Maka kalau dalam amal ibadah, bentuk ibadah kita sekedar, bahaya, hati-hati. Jangan sampai kemudian kelalaian itu akhirnya berujung pada ancaman. Ya, kita melakukan tapi kita berdosa, kebayangkan? Ya, dohirnya ngelakuin amal saleh, tapi ternyata Allah lihat amal salehnya buruk. Bahkan mereka mendapat laknat di balik apa yang dilakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin sedikit mendetailkan ada 6 hal, ya, yang mungkin kita pernah mungkin ada yang pernah bahas tentang perkara ini, tapi saya ingin mendetailkan lebih dalam lagi tentang perkara ini. Orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan ada hal yang sangat besar, ya, secara sekilas kita paham itu, diampuni dosanya, ya, kemudian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, Allah senang dengan amalan hambanya, ya, kemudian apa, Allah berikan, ya, orang-orang yang melakukan puasa Ramadan adalah hal-hal yang terbaik, yaitu diantaranya dibebaskan dari api neraka, bau mulutnya, tapi bau mulutnya lebih baik daripada minyak kasturi. Coba perhatikan baik-baik sekarang. Hal yang pertama, bicara tentang ampunan dosa. Coba ya ikhwah, ini semua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Coba perhatikan, 3 amalan yang berbeda, hasil yang sama dengan syarat yang sama.
Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jelas? Hasilnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosanya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Syaratnya sama. Ya. Hasilnya ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di riwayat Imam Bukhari disebutkan, man qama lailatul qadri. Kita bicara i'tikaf dan lain sebagainya. Karena apa? I'tikaf itu banyak hal yang kita bisa lakukan, betul nggak? Baca Quran, artinya semua amal saleh. Semua. Man qama lailatul qadri. Ya, lailatul qadri ini kita berusaha 10 hari terakhir. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semua amalan di bulan Ramadan, ya, dengan berbagai macam, Allah berikan ampunan dengan 2 syarat. Kita lakukan karena Allah, ya, dengan keimanan, yaitu keimanan itu bertambah dengan bertambahnya amal saleh yang ikhlas dan mutaba'ah, amal yang benar. Sedangkan amal yang benar saat Ibn Abi Waqqas, Mu'adz bin Jabal mengatakan amal yang benar itu ada 4 hal yang harus ada dalam syarat amal yang benar, yaitu apa? Al-ikhlasun niyah, yaitu ikhlasnya seseorang, ya, dalam amalan tersebut. Kemudian kita bicara masalah keimanan, ya, dalam amalan tersebut, ya. 4 hal yang mengarahkan kepada keimanan yang benar. Dan juga ilmu ya ikhwah, pakai ilmu yang benar, ya. Amalan-amalan yang ini itu mengantarkan kepada amal saleh yang sebenarnya, yaitu adanya keimanan, keyakinan dalam beramal tersebut yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian, ya ikhwah, coba perhatikan baik-baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita keberuntungan di balik ampunan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari penyebab buruknya amal. Apa itu? Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 6. Kata Allah, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijauhkan dari pelitnya jiwanya, hubungannya apa? Maka mereka adalah orang yang beruntung. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan sifat pelit itu, yaitu kuatnya sifatnya tamak, melahirkan menahan dari kewajiban. Orang yang pelit, mereka juga akan perhitungan dalam perkara ibadah. Hati-hati. Paham ya? Kenapa? Kalau saya ngelakuin ini saya dapat apa? Jadi bukan pelit masalah harta intinya. Nanti larinya kemana-mana. Berarti apa? Seseorang yang mereka puasanya benar melahirkan maghfirah, maka otomatis mereka dijauhkan dari sifat pelit, sehingga mereka tidak perhitungan terhadap ibadah mereka. Makanya sering mengatakan, kalau saya sedekah, saya diganti berapa? Paham ya? Karena orang pelit seperti itu, otomatis ibadah yang lain sama. Kalau saya sholat, saya puasa saya benar, saya dapat gak? Kira-kira urusan amalan soleh urusan dunia saya selesai nggak kira-kira? Ya, makanya orang yang pelit biasanya kesusahannya dilempar kemana? Pakai nadar. Ya Allah, kalau saya dapat ini, saya akan begini. Itu pelit itu sebenarnya. Makanya nadar itu sifatnya apa? Makruh, bukan baik. Tapi menunaikannya wajib. Makanya orang pelit perhitungan nggak? Perhitungan ya, hati-hati. Perhitungan bukan sekedar masalah fulus, tapi masalah amal dia sama Allah juga hitung-hitungan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan melahirkan kezaliman dengan mengambil harta orang lain, serta melahirkan memutuskan hubungan silaturahim dan melahirkan sifat dengki. Kebayang nggak? Larinya kemana-mana tuh. Tapi ketika kita melahirkan keyakinan kita kepada Allah, maka sifat pelit itu jauh. Kenapa? Allah pasti ganti. Semua yang berikan adalah Allah.
Kenapa kita harus takut? Jelas di sini, ya. Kemudian, ya ikhwah, kalau kita nggak dapat ampunan, sekarang coba orang yang nggak mendapatkan ampunan, mereka sama saja kayak orang yang dapat mimpi buruk tapi jadi kenyataan. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik surat Al-Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sifat manusia ketika mereka jauh dari perkara ampunan ini. Mereka ternyata mendapatkan amalnya dalam kondisi buruk, dan Allah hitung amalnya secara detail. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man nukisha udhib, barang siapa yang dinukis, tahu nukis, didetailkan amalnya, jadi ditampakkan satu-satu, dia pasti diadab. Allah mengatakan wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Ketika diletakkan kitab, diberikan kitab sama orang-orang itu tadi, ya, engkau akan melihat orang-orang mujrim. Berarti apa? Orang yang enggak mendapatkan ampunan, mereka adalah orang-orang mujrim. Tahu mujrim? Pelaku kejahatan yang dilakukan istiqomah. Ini kalau istilah kita mujrimi seperti itu. Ya. Tapi kalau mereka bertobat, berbeda cerita. Maka Allah nggak katakan mereka mujrim. Tapi ketika mereka tidak meletakkan dosanya, bahkan di bulan Ramadan masih berjalan, maka ini akibatnya. Fatarul mujrimina musyfikin. Mereka ketakutan luar biasa, saking dahsyatnya ketakutan, sampai mereka pun tidak bisa melihat terhadap apa yang di hadapannya. Mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil sampai yang besar. Mereka mengatakan saghirah. Berarti ada dosa kecil nggak di situ? Ada. Tapi Allah tambah dosa kecil pun sampai dibahas. Maka jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun ya ikhwah. Kenapa? Hudzaifah ibn Yaman mengatakan tidak disebut sebagai dosa kecil ma'al israr, bersama dengan apa? Terus menerus dilakukan. Dia istiqomah tapi dosanya kecil. Ini bukan dosa kecil namanya, jadi besar. Ya. Kalau kemudian kita meremehkan dosa kecil di bulan Ramadan, judulnya meremehkan dosa, maka dosa itu jadi malapetaka buat kita. Kecil, sepele, gampang. Hati-hati. Karena meremehkan inilah sikap yang buruk. Bahkan para sahabat dulu, ya, kami melihat dosa-dosa kecil itu kami lihat sebagai dosa yang besar ketika kami bersama Rasulullah SAW. Karena mereka melihat siapa yang mereka maksiati, bukan seberapa besar maksiatnya. Paham ya di sini ya? Makanya kemudian mereka berteriak mengatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali dihitung. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapati semua yang mereka amalkan ada di depan matanya. Tapi ya ikhwah, ketika seseorang tadi ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun bahagia. Pertanyaannya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka, kira-kira mereka punya dosa enggak? Hatta kecil atau besar? Ada, tapi Allah ampuni. Bagaimana sikap Allah mengampuni di akhirat? Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan dalam surat Al-Haqqa ayat 19 sampai 20. Secara jelas Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya, mereka mengatakan, bacalah kitabku ini. Ya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin ya bahwa aku akan menemui hisab terhadap diriku. Artinya apa? Hari ini pasti akan datang. Mereka ketakutan dari dulu tentang hari itu. Tapi subhanallah, ternyata kitabnya, mereka berteriak mengatakan, bacalah kitabku ini. Bagaimana prosesnya mereka bisa mengangkat kitabnya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim, dikatakan bahwa orang mukmin diberi kitab catatan amalnya dari sebelah tangan kanannya dengan ditutupi oleh Allah. Ketika ditutupi, kemudian dia baca tuh, dibuka, ternyata ada keburukan-keburukan, wajahnya ketakutan berubah. Kemudian ketika mereka membaca kebaikan-kebaikan dari amalnya, maka wajahnya berseri-seri. Kata tatkala sampai pada amal kebaikannya,
Kemudian setelah itu dia mengulangi lagi membaca kitabnya. Ternyata keburukannya Allah sudah ganti dengan kebaikan. Ini cara Allah mengampuni. Jadi catatan tadi tetap ada, tapi kemudian tiba-tiba dihapus jadi kebaikan. Kebayang enggak? Maka mereka mengangkat kitabnya tinggi-tinggi, mengatakan, bacalah kitabku ini. Kayak orang nilainya 100 semua. Dengan mengatakan, lihat, senang mereka. Di saat manusia yang lain sengsara nunggu nasibnya, dia kebahagiaan luar biasa, selamat dari azab. Anda bisa bayangin. Inilah bagaimana cara Allah SWT mengampuni dosa. Ya. Maka jangan pernah kita berpikir mengatakan saya dosanya banyak. Apa mungkin? Kalau Allah mau mengampuni, Allah rubah tuh catatan. Dengan syarat lakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya bulan Ramadan, Allah bukakan maghfirah secara besar-besaran. Tapi kemudian orang-orang mujrim masih melakukan kejahatannya di bulan Ramadan. Ini perkara yang sangat mengerikan. Maka mereka akan melihat dengan ketakutan yang begitu dahsyat, berteriak dalam posisi gemetaran, tapi mereka nggak bisa kembali lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kemudian jangan yang berikutnya ya ikhwah, dalam kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, jangan letakkan amalan kita hanya di posisi standar. Tahu standar? Yang penting masuk surga, yang penting sah. Ini amalan yang tidak seharusnya bagi seorang mukmin. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya, dinukil oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa ada seorang bertanya, ya, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, hal yatazawaruna ahlul jannah, apakah ahli surga itu akan saling berziarah? Kata Rasulullah SAW, na'am. Ya, tapi bagaimana caranya? Innahu la yahbitu ahlud darajatil ulya ila ahli darajatis sufla. Sesungguhnya derajat yang tinggi dari surga akan turun ke bawah, menziarahi derajat yang rendah. Yang atas turun ke bawah. Ya, kemudian fayuhayyunahum wa yusallimuna alaihim. Mereka saling bertahiyah. Ya, di antara mereka kemudian mengucapkan salam. Tapi ya ikhwah, yang jadi hal yang sangat disayangkan, perhatikan, wala yastati'una ahlud darajati sufla yas'uduna illa alain. Dan enggak mungkin derajat yang di bawah naik ke atas, menziarahi yang atas, enggak mungkin. Kenapa? Taksuru bihim a'maluhum. Ya, karena amalannya kurang. Yang membuat mereka tidak bisa naik ke atas karena amalannya kurang. Lah kebayang kalau seorang standar hidupnya yang penting masuk surga, tapi derajat paling bawah sendiri, dia hanya bisa diziarahi tapi gak bisa naik. Dan ini terjadi seumur hidup selamanya. Nah, kebayang ya ikhwah, kayak kita ngelihat orang menikmati hidupnya tapi kita jadi penonton. Kebayang? Maka apakah kemudian kita rela hanya nonton? Kalau di dunia mungkin kita berusaha untuk bisa menggapai itu, tapi tidak dengan di akhirat. Tidak ada perpindahan lagi. Ini yang kemudian, makanya kemudian Rasulullah SAW, ya, menasihati para sahabatnya tentang perkara ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man amana billahi wa rasulihi wa aqama shalah wa shama Ramadan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menunaikan salat dan berpuasa bulan Ramadan, karena haqqan Allahi ayyudkhilahul jannah, maka berhak bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Hajara fi sabilillah, dia berhijrah jalan Allah, au jalasa fi ardihi allati wulida fiha, atau dia berdiri di tempatnya yang dia dilahirkan. Kemudian qalu ya Rasulullah afala nunabbi'un nas, apakah kami boleh mengabarkan kepada manusia dengan semua itu? Maka Rasulullah mengatakan inna fil jannah mi'at darajah, sesungguhnya surga itu ternyata memiliki 100 tingkatan. 100 jaraknya, ya, addaha lil mujahidina fi sabilihi kullu darajatin ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh.
Setiap derajat surga itu jaraknya antar langit sama bumi. Lah ini ada 100 ya ikhwah. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'idha sa'altumullah, kalau kalian berdoa sama Allah, fas'aluhul firdaus, minta surga firdaus. Maka nggak ada istilahnya apa, yang penting masuk, minta surga firdaus. Rasulullah yang perintahin. Jangan berpikir standar. Ada yang mau nggak hidup di dunia kita berpikir yang penting dapat gaji 1,5 juta, kan yang penting dapat gaji, nggak cukup, yang penting dapat gaji. Kita nggak rela melakukan itu di dunia. Tapi kenapa kita rela melakukan perkara ibadah dengan cara seperti ini? Ini sesuatu yang tidak tepat sama sekali. Urusan dunia kita pandai, urusan akhirat kita seakan-akan kayak orang yang tidak tahu apa-apa atau membodohkan diri sendiri. Maka na'udzubillahi min dzalik. Ingat, akhirat selamanya dan tidak akan pernah ada pindah ketika keputusan terjadi. Ketika sudah orang masuk surga, semua masuk surga dan tidak ada pindah lagi. Orang ahli neraka semua masuk neraka. Selesai semua keputusan. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yaumu amal bila hisab. Hari ini waktunya beramal, bukan waktunya dihitung. Wal ghadan hisab bilal amal. Besok waktunya dihitung, bukan waktunya beramal. Yaitu di hari di akhirat kelak. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa dhalika fi kulli laylah. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Saya ingin jelasin secara detail satu-satu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, sesungguhnya bagi Allah setiap berbuka, ya, utaqa, yaitu apa? Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Ya, wadzalika fi kulli lailah, itu terjadi setiap malam. Berarti peluang ampunan dosa besar atau biasa? Besarnya luar biasa. Setiap hari, kalau enggak kena hari ini ya besok, kalau enggak besok lagi. Berarti ada kata terlambat gak di bulan Ramadan itu? Gak ada. Kebayangnya bagaimana kemudian Allah memberikan itu. Tapi yang kemudian, ya, bahkan di dalam hadis yang lain, bagaimana cara Allah SWT mengampuni dosa itu bagi orang yang berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Nasa'i, dikatakan man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ya, zuhzihallahu wajhahu anin nar wa bidzalika al-yaum 70 kharifa. Allah jauhkan wajahnya dari neraka, ya, satu hari itu 70 tahun jaraknya per hari. Kebayang, jadi semakin jauh bagaimana kemudian mereka. Itu dua. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, ya, bahkan bukan sekedar Allah memberikan itu. Kebayang enggak? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nar 70 kharifan. Ya, kemudian, ya, wa inna likulli muslim da'wah. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar, inna lillahi fi kulli yawmin minan nar fi syahr Ramadan utaqa, ya, itqa minan nar fi syahr Ramadan. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Selain dijauhkan, dan setiap muslim kalau berdoa, doanya dijawab, mustajab. Bersamaan dijauhkan, doanya didengarkan. Ya. Makanya ya ikhwah, makanya dikatakan, diistilahkan puasa Ramadan itu adalah perisai. Ini makna aslinya. Tahu maksudnya perisai? Perisai itu melindungi enggak? Dan inti melindunginya adalah dari api neraka.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jal berfirman, as-siyamu junnah yastajinu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana adzibihi. Dalam hadis, dalam satu lafaz Allah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa sesungguhnya puasa itu adalah perisai, ya, yang dengannya membentengi seorang hamba dari api neraka, dan puasa itu untukku dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Tapi begitu mereka ternyata menyia-nyiakan semua ini, Allah nggak ampuni, ya, Allah nggak jauhkan mereka dari api neraka, justru Allah memasukkan mereka ke neraka. Tahu bagaimana kondisi mereka di saat itu menghadapi semua ini? Allah mengatakan dalam surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 32, Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Satu, orang yang diberikan kitabnya dari tangan kirinya, mereka mengatakan seandainya aku tidak diberikan kitab ini. Kemudian yang kedua, walam adri ma hisabiyah, seandainya aku tidak mengetahui perhitungan. Yang ketiga, ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kematian menyudahi semuanya. Al-Imam Qatadah mengatakan orang kafir saat itu menginginkan kematian, padahal ketika di dunia tidak ada sesuatu yang lebih mereka benci daripada kematian. Jadi orang yang dihadapkan dengan adab Allah, dengan neraka, itu keinginan terbesar mati, cita-cita paling besar mati, kayak orang kafir kepingin hidup selamanya di dunia. Terus gak berhenti sampai di situ, ya ikhwah. Kemudian Allah mengatakan, ma aghna anni mali, hartaku tidak bisa bermanfaat untukku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku hancur. Di saat dalam posisi seperti itu, Allah mengatakan kepada malaikat ketika mereka menyesali dengan mengatakan khuduhu faghullu. Kata Allah kepada para malaikat, khuduhu, tahu khuduhu, ya, Allah SWT mengatakan pegang dia dan ikat dia. Tsummal jahima sallu, kemudian lempar ke neraka. Al-Imam Fudail ibn Iyad mentafsirkan kata-kata peganglah dia dan belenggulah, ikat dia, maka berebut untuk melaksanakan perintah Allah sebanyak 70.000 malaikat. Mereka bersegera siapa yang dapat lehernya duluan untuk diikat. Satu orang diserang oleh 70.000 malaikat. Kemudian setelah itu, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian ikat dengan rantai 70 hasta, yang merantai dengan panjangnya 70 hasta, ya. Nah, rantai 70 hasta ini dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan kalau seandainya lau anna rasasah, ya, jika seandainya sebuah batu mithla hadhihi jumjumah wa asyara ilal jumjumah, ya, Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kepala kambing, paham ya, kemudian dilempar ursilat minas sama ilal ard, dilempar ke langit dan bumi, yang jaraknya masirata khamsumi asana, yang jaraknya 500 tahun perjalanan. Apa yang terjadi? Labaghalaqatil ardi qabla al-lail. Saking cepatnya tuh, kalau saking cepat luar biasa, maka semalam nyampe, ya. Tapi walau annaha ursilat min ra'sil silsilah, kalau dilempar ke ujung, dari ujung rantai, ya, lasarat arba'ina kharifan lailan wan naharan qabla an tablugha qa'raha aw aslaha, ya, 40 tahun nggak nyampe-nyampe. Padahal itu kecepatannya luar biasa, tapi nggak nyampe-nyampe saking panjangnya itu rantai. Kemudian setelah itu, bagaimana kemudian Rasulullah SAW menggambarkan di dalam, ya, riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana rantai itu Allah ikat kepada orang kafir, orang ahli neraka di saat itu. Dimasukin ke duburnya, keluar dari mulutnya, kemudian diikat di badannya dan disate, sebagaimana belalang ditusuk pakai tusuk kemudian dibakar di atas api. Itu rantai diikat luar dalam. Kalau luarnya matang, otomatis dalamnya ikut matang. Allah cara mengadab orang seperti itu. Ini kalau kemudian mereka merusak dan mereka nggak mendapatkan ampunan dan tidak dijauhkan dari api neraka, nasibnya seperti itu. Secara umum bagaimana adab itu terjadi? Secara umum, tidak dikhususkan, itu adab semua. Bagaimana Allah kemudian mengikat. Makanya dikatakan wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak mengikat seperti ikatannya.
Tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya. Bagaimana Allah mengadab luar dalam Allah kasih. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surga dan dihiasi di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan." Kalau seandainya dari mulai malam pertama, ya, malam pertama dari bulan Ramadan. Kalau puasanya tanggal 2 berarti dari mulai malam 1 ke 2. Paham ya? Habis maghrib itu istilahnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Min syahr Ramadan sufidat syayatin. Setan dibelenggu, wa maradatil jin, dan yang dibelenggu di sini dan juga pemimpin-pemimpin yang dibelenggu yaitu pemimpin para jin. Ya. Wa marad, kemudian wa ghaliqatil abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, falam yuftah min hababan, dan tidak akan pernah dibuka satupun. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq min hababan, dan dibuka pintu surga dan tidak akan ditutup satu pintu pun. Jelas hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bagaimana harusnya kita bersikap. Kata Ibnu Rajab, kaifa la yubasyarul mu'min bi fathi abwabil jinan wa kaifa la yubasyarul mudnib. Bagaimana Allah tidak memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin dengan apa? Dengan dibukakan pintu surga. Dan Allah, bagaimana Allah tidak memberikan kabar gembira kepada para pendosa? Jadi para pendosa itu punya kesempatan buat bergembira. Yaitu dengan apa? Bi ghalqi abwabun niran, dan dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Ini kabar gembira bagi para pendosa. Artinya Allah bakal ngampuni dengan mudah. Kemudian wa kaifa la yubasyarul aqil. Bagaimana Allah tidak memberikan kabar gembira kepada orang yang berakal? Bi waqti yaghullu fihi syayatin, dengan waktu yang di mana Allah mengikat para syaitan, orang yang berakal untuk tidak bermaksiat. Karena syaitannya sendiri diikat, artinya mereka punya kesempatan buat amal soleh sebanyak-banyaknya dan gampang kalau mereka berakal. Ya, godaannya lebih ringan dibanding luar Ramadan. Ya, kemudian min aina yushabbihu hadzal zamanuz zaman. Kemudian di manakah sisi ada sesuatu yang menyamai waktu Ramadan? Ada sisi lain enggak yang seperti Ramadan? Gak ada. Maka ini judulnya semuanya kabar gembira ya ikhwah. Makanya kemudian dikatakan di dalam Syarhul Muwatta Al-Muntaqa, ya, disebutkan apa hubungannya dibuka pintu surga sama ditutup pintu neraka. Ya. Coba perhatikan baik-baik bahwa pengertian dibuka pintu surga ini merupakan ciri-ciri keberkahan syahrul Ramadan. Mayur jalil amil fihi minal khair. Diharapkan orang-orang yang melakukan amal khair wa yahtamilu ay yuridu bi fathi abwabil jannah kathratus thawab ala siyami syahr Ramadan. Yaitu Allah menginginkan kebaikan atau pahala sebanyak-banyaknya bagi orang yang berpuasa Ramadan. Makanya dikatakan dibuka pintu surga. Ayo banyakin amal. Makanya dikatakan ya fa'ilal khair akthir. Wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, banyakin. Ya baghiya syarr. Dikatakan ya baghiya syarr, wahai orang-orang yang melakukan keburukan. Ya, berhentilah kalian dari melakukan keburukan. Motivasinya seperti itu sebenarnya. Ya, makanya ya ikhwah, kemudian juga sebagaimana ketika seseorang sedang berjihad menemui musuhnya di depan, kemudian dikatakan yuftahu abwabul jannah, dibukakan buat kalian pintu-pintu surga. Berarti apa? Kalau mereka kemudian meninggal, pintu surga depan mata. Betul ya? Makanya kemudian sama, orang yang sedang berpuasa dibukakan bagi kalian pintu surga. Mereka itu didekatkan dengan surga karena amalnya dapat sebanyak-banyaknya dan dapat kemudahan. Ya. Kemudian juga ya, dikatakan ghaliqatil abwabun nar bimakna kathratul ghufran wa tajawazud dunub. Banyaknya ampunan dan diampuninya dosa dengan sebanyak-banyaknya.
Allah Subhanahu wa taala mudah memaafkan dosa hambanya ketika di bulan Ramadan. Ini pengertian ditutupnya pintu neraka. Kenapa? Karena godaan terbesar dari syaitan sudah nggak ada. Ya, tinggal diri kita yang kita lawan. Ini musuh besar kita. Masih ada waktu sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan amal hambanya. Ada yang saya ingin tekankan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik ketika Rasulullah SAW mengatakan hadisnya, hadis qudsi, lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan farha inda fitrihi, yang dimaksud wa anna nufusil majbulah 'ala al-mail ila maya lihima, ya, yulaimuha, ya, minal mat'am wal mashrab wal mankah. Seseorang itu selalu condong kepada apa yang menjadi keinginannya dari makan, minum, dan urusan suami istri. Ya enggak? Dalam hidup kadang-kadang orang sampai wisata kuliner jadi wisata, ya ikhwah. Kebayang ya? Dalam posisi ini kemudian kita enggak boleh. Maka kemudian faida mana ad-dalika fi waqtin min awqat thumma ubiha laha fi waqtin akhar farihat bi ibahati ma muni'at minhu. Maka ketika nggak boleh satu waktu tiba-tiba dibolehin, maka mereka senangnya luar biasa. Itu yang dimaksud senang ketika berbuka. Kebayang ya? Makanya makanan apapun, hatta korma satu biji, jadi nikmat. Ya, karena diri itu kalau sudah begitu dibolehin, mereka langsung senang. Itu sifat jiwa kita. Ya. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbi, dikatakan bahwa fima yajiduhu indallahi min thawab siyam mudakhara. Ketika mereka bertemu dengan Allah, mereka mendapati ada pahala puasa yang Allah simpan, tiba-tiba dikasih. Dan antum bayangin ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala orang-orang yang bersabar tanpa ada batasnya. Al-Imam Al-Auza'i di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan pahala puasa itu nggak bakal ditimbang atau ditaker, tapi digerojok. Kebayang? Ditambah terus dan terus. Itu pengertian bighairi hisab. Makanya kenapa mereka senang? Karena ini pahalanya gerojokan, bukan takaran. Kebayang? Makanya kenapa di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan ada dua orang, ya, yang mereka saya tutup dengan ini, karena kalau kita bahas sampai selesai nggak cukup waktunya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya ada dua orang yang mereka ini sama-sama masuk Islam. Mungkin ini pernah diceritakan, ya. Kemudian yang satu, ya, lebih bersemangat daripada yang satunya, ya, yaitu apa? Saking bersemangatnya di antara dua orang ini, kemudian yang satu yang lebih bersemangat tadi, kemudian apa? Dia sampai mati syahid. Jelas? Kemudian sahabatnya yang sama-sama masuk Islam meninggal setelahnya setahun. Tahu apa yang terjadi? Ya, yang masuk surga duluan yang mana? Yang kedua. Padahal yang satu disebutkan lebih semangat dalam melakukan ibadah daripada yang kedua. Ya, sampai yang satu ini meninggal mati syahid. Jelas? Kemudian yang kedua meninggal setahun setelahnya. Ya. Kemudian setelah itu yang masuk surga duluan ternyata adalah yang kedua. Maka kisah ini, ya, diriwayatkan oleh Talhah ibn Ubaidillah. Ketika dia bermimpi bertemu dengan dua orang yang ternyata yang kedua masuk surga duluan daripada yang pertama, dia ceritakan kepada manusia semuanya. Tiba-tiba semua orang takjub. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, min ayyidhalika ta'jabun. Dari mana kalian bisa takjub? Dari sisi mana? Kemudian diceritakan, kata mereka, ya Rasulullah, hadza kana asyaddu ar-rajulain ijtihadan. Yang satu yang pertama tadi lebih semangat, ya. Kemudian sampai mati syahid, thumma ustushhida wa dakhala hadzal akhar al-jannah qablahu. Tapi yang satu yang meninggal setelah setahun, yang kedua itu masuk surga duluan daripada yang pertama.
Maka kemudian kata Rasulullah SAW dengan menjelaskan dengan luar biasa. Kata Rasulullah SAW, wa adraka alaysa qad makatha hada ba'dahu sanah. Apakah yang satu telah hidup setelahnya setahun? Umurnya lebih panjang setahun kan? Yang masuk surga duluan. Kemudian wa adraka Ramadan fasamahu. Bukankah yang lebih setahun tadi dia mendapati Ramadan berikutnya kemudian puasa? Terus wa shalla kada wa kada min sajdah fis sanah, dan kemudian dia juga melakukan salat tahajud dalam setahun. Berarti mana amalannya yang lebih banyak? Yang kedua. Maka kemudian kata Rasulullah, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Di antara keduanya jarak amalnya kayak langit sama bumi. Yang kedua lebih banyak amalnya daripada yang pertama, kayak langit sama bumi. Padahal meninggalnya selisih setahun. Padahal yang pertama lebih mujtahid, lebih semangat. Tapi karena yang kedua hidup lebih lama setahun, maka dia punya kesempatan lebih banyak melakukan amal soleh, maka dia masuk surga duluan. Jelas sekarang? Artinya kita lebih beruntung daripada saudara kita yang meninggal duluan. Kalau kita serius dalam ketemu bulan Ramadan dan melakukan amalan sebanyak-banyaknya di tahun ini, ya ikhwan. Jangan sia-siakan itu. Sebelum datangnya hari penyesalan tidak bermanfaat sama sekali. Mudah-mudahan ini jadi titik balik buat kita semua. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua untuk memperbanyak amal saleh. Dan mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kita istiqamah di bulan Ramadan dan bahkan setelah-setelahnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kita husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.